para praja atau peserta didik harus memiliki pemahaman informasi yang baik. Itu kenapa bagi saya, kami dulu dilarang punya handphone, Pak. Nah, Sekarang kalau seandainya praja dilarang guna handphone, itu salah sekali. ya, Nah, mereka harus tahu apa perkembangan dunia di luar sana, gitu loh. ya. Apakah mereka menggunakan untuk baik atau untuk buruk, itulah tugas pengasuh. Ya. Atau mereka lihat bokep segala macam, itu tugas pengasuh itu, Ya. ya kan? Tetapi teknologi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk Mangayu Bagyo, Desnatalis yang ke-65 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN. Saya akan wawancara dengan baik pengelola, para perintis, dan juga para alumni terbaik. Saya sudah bertemu dengan Bapak Dr. Akmal Malik MSc, sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Sudono. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang dalam acara channel ini. Ya. Pak, ini di daerah-daerah kan baru saja pelantikan kepala daerah terpilih yang gelombang pertama. Ya. Nah, pertanyaan saya kenapa masih ini Pak, pilkadanya serentak tapi pelantikannya tidak serentak? Apakah itu dampaknya nanti tidak tetap akhir masa jabatannya beda-beda lagi Pak itu nanti? Di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 ya, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang pilkada yang sudah berubah beberapa kali, memang dikatakan kita dengan membangun keserentakan pilkada itu antara nasional dengan daerah. Kenapa? Sistem presidensial kita menempatkan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan terakhir. Sementara fakta yang kita temukan sekarang di lapangan, seringkali visi misi seorang gubernur, seorang presiden sebagai kepala pemerintahan itu tidak kompatibel dengan eksekutornya. Saya katakan yang mengeksekusi urusan-urusan pemerintahan presiden itu adalah kepala daerah, pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Sayangnya kehadiran dari aktor-aktor eksekutor ini tidak sama dengan pemegang kekuasaan di tingkat pusat, gitu loh. Jadi kita mencoba untuk membangun keserentakan itu agar nanti ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Tentu dimulai dengan mensinkronkan kehadiran aktor-aktor yang akan menjadi penyelenggara pemerintahan dan negara itu sendiri, baik dari presiden, gubernur, sampai dengan bupati wali kota. Ketika rekrutmennya sudah kita sinkronkan dalam waktu yang sama, makanya nanti kita berharap akan terjadi sinkronisasi antara pusat dan daerah secara lebih baik. Persoalan kita selama ini adalah persoalan tidak sinkronnya pusat dan daerah, gitu loh. Ya. Ini yang menjadi persoalan kita Prof selama ini, sehingga kita mulai dengan rekrutmen aktornya. Ya. Kenapa pilkadanya itu serentak, bukan pelantikannya ya? Ya. Pelantikan memang tidak serentak. Kenapa tidak serentak? Karena hasil pilkada 2005, 2010, 2015 itu masih bervariasi. Ya. Untuk pilkada 2020 itu ada kurang lebih 7 variannya. Ada yang habis tanggal 19 Mei 2019, satu daerah. 201 daerah habis pada 17 Februari 2021. Ada 13 daerah yang habis pada bulan Maret 2021. Ada 17 yang habis bulan April. Ada yang 11 yang habis bulan Mei. Ada 17 yang habis bulan Juni. Kemudian ada 1 yang habis bulan Juli, 2 yang habis bulan September 2021, dan ada 1 lagi yang habis pada Februari 2022. Ya. Bisa dibayangkan
Sementara undang-undang mengatakan kita tidak boleh mengurangi 1 hari pun masa jabatan seorang kepala daerah. Karena masa jabatan adalah 5 tahun. Dengan demikian makanya kita membangun pilkadanya serentak, tapi pelantikannya juga serentak. Judulnya adalah serentak bertahap. Nah, untuk mengantisipasinya kita hadirkanlah PLT, PJ atau PLH. Nah, itulah untuk membangun keserentakan itu, dan itu ruang itu dimungkinkan di dalam pasal di dalam Undang 10 2016 dan juga PP yang mengatur tentang PJ. Ada PP Perpres 3 2018, ada juga Permendagri 1 tahun 2008. Nah, itu kita bangun, Prof, untuk membangun keserentakan itu. Pertama, kita tidak mengurangi masa jabatan seseorang, tetapi keserentakan tetap kita bangun. Judulnya adalah serentak bertahap. Kita buat 3 tahap. Bulan Februari, ya, yang banyak itu 201. Kemudian ada nanti bulan April, ya, yang habis kurang lebih ada 13 tambah 17 ditambah sisa mereka yang masih ada sengketa di MK. Nanti terakhir adalah bulan Juni dan Juli. Nah, itulah memang hal yang tidak bisa dihindari adalah di pelantikannya, karena disparitas jarak antara habisnya masa jabatan dengan antara 270 daerah ini cukup panjang. Demikian, Prof. Ya, Pak Akmal. Tapi nanti mereka berakhirnya bersamaan ya, karena sekarang juga masih bertanya-tanya ini berapa tahun mereka akan menjabat ini? Di dalam pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dikatakan bahwasanya nanti di ayat 5, bahwasanya kita akan melaksanakan pilkada serentak nanti pada bulan November 2024. Nah, tentunya pasti ada yang tidak akan cukup 5 tahun nanti. Untuk itu hadirlah pasal 202, di mana mengatakan pasal itu apabila karena untuk dalam rangka membangun keserentakan, kemudian ada masa jabatan yang tidak cukup 1 periode, 5 tahun, maka akan diberikan kompensasi. Jadi mereka-mereka yang nanti tidak cukup 5 tahun, mungkin akan mendapatkan kompensasi. Memang ini adalah konsekuensi dari semangat keserentakan yang akan kita bangun. Kalau tidak begini, tidak akan pernah serentak nih, Prof. Tidak akan pernah. Nah, itu kenapa di dalam pasal 202 Undang-Undang 10 2016 itu dibuat ruang, nanti diberikan kompensasi. Nah, pertanyaannya, sampai kapan nanti yang hasil pilkada 2020 ya? Nah, ya sampai selesainya pilkada 2024. Tentu nanti akan ada nanti sengketa juga. Setelah pilkada nanti adalah bulan November 2024. Nanti ada sengketa, kemungkinan 2025 baru akan dilantik serentak nanti. Itu ada kompensasi. Apa kompensasinya, Pak? Di dalam undang itu jelas. Ada tunjangan dikalikan gaji dengan tunjangan keluarga. Memang tidak besar, tetapi ini kan adalah konsekuensi dari semangat keserentakan yang akan kita bangun. Demikian, Prof. Kemudian pilkada ini 2024. Tapi kenapa ada yang menginginkan atau berpikir bahwa ada pilkada yang 2022? Ya, begini. Undang-undang ini kan dibuat dulu dengan semangat membangun keserentakan. Cuman kadang-kadang ketika keputusan politik yang sudah dibuat, kemudian ketika ada kepentingan tertentu, tentu ada PPH yang akan men-challenge. Kan tidak ada yang salah ketika mereka menginginkan, boleh saja. Tetapi undang-undang kan sudah memutuskan pilkada serentak kita laksanakan nanti November 2024. Sama, semua orang boleh punya keinginan. Tetapi kita pemerintah, kita ada taat dan patuh kepada ketentuan peraturan undang-undangan. Kalau dikatakan bulan November, ya kita patuh pada November 2024. Jadi kelihatannya yang sudah pasti memang 2024 ya, Pak. Undang-undangnya mengatakan begitu, Prof. Kami ini ada pemerintah, kita taat dan patuh pada peraturan perundangan. Ya, Pak Akmal. Ini kan politik memang selalu berubah ya, dinamikanya juga sangat cepat ya. Nah, maksud saya ketika Bapak belajar tadi ya, ilmu pemerintahan dalam negeri itu di dalam teori memang ada kemungkinan semacam itu. Politik itu sangat cair, Prof. Ya, politik sangat cair. Dulu waktu pendidikan kita kan diajarkan
bahwasanya politik itu adalah bagaimana mencapai tujuan dengan membangun kompromi-kompromi antara semua pihak. Mencapai tujuan dengan kompromi-kompromi semua pihak. Saya kebetulan dulu waktu di IPDN dan di IIP, saya mengambil jurusan manajemen pembangunan. Tetapi di dalam praktek, saya sebagai birokrat, saya sadari saya tidak bisa melepaskan memahami politik itu. Karena saya katakan setiap keputusan yang dibuat, baik di level desa, level kecamatan, level kabupaten, apalagi pusat, itu tidak pernah steril dari kepentingan partai politik. Maaf, tidak pernah steril dari kepentingan politik gitu loh. Jadi seorang birokrat harus memahami politik tanpa harus berpolitik praktis. Ya, luar biasa. Oke. Nah, Pak Akmal ini kan merintis karir di pemerintahan dalam negeri kan mulai dari bawah ya, dari bawah sekali, bahkan pernah menjadi kepala desa. Saya pejabat kepala desa, Pak. Pejabat kepala desa ya. Kepala desa harus dipilih kan. Pilih ya. Kemudian sekolah lagi, ya, bertugas lagi, dan akhirnya sampai posisi seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya setelah dari paling bawah sekarang taruhlah menjadi yang paling atas ya. Kalau yang di atas kemudian kan itu jabatan politik. Itu bagaimana Pak Akmal memaknai atau menafsirkan politik dalam negeri kita itu, kebijakan pemerintahan dalam negeri kita dari sejak dulu sampai sekarang? Ya, memang kalau melihat dari perjalanan politik dalam negeri kita tentu tidak bisa kita lepaskan dari regulasi-regulasi mengaturnya. Ya. Mulai dengan hadirnya 1908 dulu desentralisasi WEH ya. Kemudian Undang Nomor 1 1945, Undang-Undang 22 dan terakhir sekarang Undang-Undang 23 2014. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik dalam negeri di Indonesia. Ya. Kadang-kadang memang kita dikatakan oleh berbagai profesor, Indonesia itu tengah mencari titik keseimbangan dalam berpolitik dalam negeri. Ya. Dan tidak mudah untuk Indonesia, untuk negara yang besar seperti Indonesia dengan masyarakatnya yang sangat majemuk. Pilihan desentralisasi dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah itu sudah keputusan yang benar. Ya. Karena kondisi kita yang sangat luas, remote areanya banyak, suku-sukunya banyak, kemudian wilayahnya sangat luas sekali, dan kondisi satu daerah tidak akan bisa diselesaikan langsung dari pusat. Ya. Harus daerah itu sendiri yang menyelesaikan. Itu kenapa kebijakan otonomi menurut kami sudah sangat tepat sekali. Kebijakan desentralisasi yang kita ambil sudah sangat tepat. Persoalannya adalah apakah resources, baik sumber daya manusia, pembiayaan, infrastruktur, dan lain sebagainya sudah cukup memadai bagi setiap daerah. Inilah tantangan kita ke depan. Bahwasanya otonomi tidak bisa dilepaskan dari dukungan-dukungan infrastruktur, dukungan-dukungan pembiayaan, sumber daya manusia yang baik. Nah, itu kenapa sampai hari ini masih ada juga beberapa daerah yang menuntut pemekaran dan sebagainya. Nah, karena memang kondisi Indonesia yang sangat luas sekali, remote areanya banyak. Saya kemarin baru diskusi dengan persoalan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Pak. Itu luar biasa ramainya. Gitu. Kami memahami ada kebutuhan-kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik melalui membangun infrastruktur yang baik. Tetapi kapasitas fiskal negara tentu tidak akan mampu menyediakan dalam waktu yang cepat. Saya katakan satu-satunya rumus untuk mengatasi keterbatasan kita, sementara kebutuhannya banyak, ya skala prioritas. Ya, skala prioritas gitu loh. Kita harus melakukan skala prioritas. Nah, inilah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kemendagri. Kemendagri berkewajiban untuk membridging antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebutuhan pemerintah daerah. Itu kenapa kita mengenal dua jenis binwas. Binwas umum dan binwas teknis. Binwas teknis itu adalah kewenangannya masing-masing KL. Contoh, terkait dengan pendidikan, Kementerian Pendidikan lah yang melakukan binwas teknis kepada pemerintah daerah. Tetapi terkait dengan hal-hal di luar, bagaimana urusan-urusan teknis ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disinilah fungsinya Kemendagri, Pak. Ya. Di sini fungsi Kemendagri. Mereka membridging antara kepentingan pusat dengan daerah. Kita tahu sebagai penanggung jawab terakhir pemerintahan, Presiden sudah menugaskan kepada menteri-menterinya untuk melaksanakan urusan. Menteri-menterinya menyiapkan apa yang disebut dengan norma, standar, prioritas, dan kriteria untuk diskusi oleh pemerintahan daerah.
persoalannya apakah setiap kementerian bisa langsung kepada pemerintah daerah? Nggak bisa. Ya. Butuh sebuah kutub. Nah, itulah posisi Kemendagri. Ya. Kemendagri ini hanya menjadi penyelia dari urusan-urusan dari teknis kepada daerah. Dan itu tidak mudah. Di tengah-tengah kepentingan pemerintah daerah yang banyak, di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kementerian-kementerian, itu tidak mudah, Pak Sodono. Menjembatani kebutuhan daerah yang banyak dengan resources yang terbatas tersedia di pusat, itu bukan hal yang mudah. Belum lagi perilaku dari kementerian-kementerian ini yang juga sering langsung direct ke daerah, ya, tanpa melalui Kemendagri, itu banyak, Pak. Baru datang ke Kemendagri ketika punya masalah. Ketika tidak punya masalah, mereka langsung ke daerah. Nah, inilah beban yang kita hadapi di Kemendagri sekarang. Tetapi apapun persoalan itu, kita senang kok menjadi fasilitator, memberikan dukungan agar seluruh urusan-urusan yang menjadi kewenangan pusat itu bisa dieksekusi dengan baik oleh pemerintah daerah. Ya. Baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Karena kita menganut kebijakan otonomi 2 tingkat. Ya. Otonomi di provinsi dan otonomi di kabupaten kota. Ini juga bukan hal yang mudah. Ya. Provinsi diposisikan dirinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Apakah itu berjalan baik? Walau alam bisawab juga. Soalnya ketika provinsi sebagai daerah otonom, dia merasa beruntung mendapatkan banyak keuntungan, dia mengatakan saya daerah otonom. Ya. Tapi ketika dia butuh sulit mengatur kabupaten kota, dia mengatakan saya wakil pemerintah pusat di daerah gitu. Ya. Dan dualisme inilah yang kadang-kadang seringkali menimbulkan konflik antara provinsi dan kabupaten kota. Ya. Sekali lagi kami ingin sampaikan, kita terus melakukan pendewasaan dalam berdemokrasi. Ya. Terus melakukan pendewasaan dalam berotonomi. Terus menyempurnakan kebijakan-kebijakan desentralisasi kita sampai pada titik nanti kita tidak tahu. Mudah-mudahan nanti, karena kan dinamika berubah terus, Pak Sodono, ya. Ya. Daerah juga bertumbuh terus, ya. Sementara kebutuhan juga bertambah terus. Ya. Tentunya harus diikuti oleh pertumbuhan kebijakan yang lebih baik ke depan. Ya. Saya mau tanya tadi, Pak Akmal bicara tentang pemekaran. Ini bukan pemekaran. Ada daerah kota yang merasa sudah begitu sempit karena kota ini berkembang. Nah, dia butuh perluasan wilayah. Jadi bukan pemekaran. Nah, itu prosesnya seperti apa, Pak? Ini Kota Magelang ini sekarang sudah berkembang sehingga sarana yang lahan yang dibutuhkan untuk menopang sebuah kota ini sudah dirasa tidak memadai. Saya malah bisa mengatakan lebih buruk daripada yang Pak Sodono sampaikan. Hampir semua lahan yang sekarang yang dibangun oleh pemerintah Kota Magelang itu diklaim bukan miliknya kota. Ya, itu miliknya adalah sebuah instansi yang sudah lama ada di sana. Kemudian ternyata ada persoalan administrasi yang tidak clear dari awal. Sehingga tidak ada proses hibah dari instansi ini kepada pemerintah. Sekarang si instansi ingin menarik kembali seluruh asetnya. Artinya apa? Pemerintah Kota Magelang harus pindah dari tanah itu karena itu bukan aset mereka. Ini persoalannya saya ikut beberapa kali dalam rapat itu saya mengatakan ini persoalan yang sangat complicated karena maladministrasi dari awal. Ketika ada maladministrasi dari awal, ini dampaknya berujung sampai sekarang nih, Pak. Nah, Kota Magelang harus mencari lokasi yang relatif lebih representatif. Saya belum begitu tahu karena itu ditangani oleh Dirjen Adwil yang menangani itu. Tetapi kami ingin mengatakan dari awal tadi bahwasanya persoalan otonomi daerah kita itu sangat kompleks. Persoalan infrastruktur, ketersediaan tanah dan sebagainya, masyarakat yang terus bertumbuh, kebutuhan yang makin besar. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi ke depan. Tetapi apapun kami tetap optimis. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Tentunya saya selalu mengatakan ini Pak Sodono. Regulasi yang banyak sekalipun belum tentu bisa menyelesaikan persoalan yang polemik di Indonesia. Tapi melalui komunikasi yang efektif, insya Allah kita bisa selesaikan itu. Artinya perluasan dimungkinkan ya, Pak? Kenapa tidak? Sepanjang ada lahan-lahan lain yang mungkin tidak terpakai. Nah, inilah yang saya katakan butuh komunikasi antara pemerintah kota dengan pemerintah kabupaten. Kabupaten kan cukup luas lokasinya. Nah, inilah yang saya katakan komunikasi ini yang harus dibangun dengan baik. Komunikasi antara pemerintah Kota Magelang dengan instansi yang mengklaim tanahnya tadi, kemudian juga komunikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah, juga komunikasi dengan pemerintah pusat. Pak Akmal, ini akhir-akhir ini ada yang mengatakan bahwa bicara otonomi, desentralisasi,
itu makin menyempit sekarang. Artinya makin ruang geraknya makin berkurang karena pemerintah pusat mengambil beberapa kewenangan-kewenangan itu kembali ke pusat. Bahkan termasuk misalnya di dalam pembentukan peraturan perundangan misalnya membuat perda itu banyak sekali yang harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat sebagai syarat, bukan sekedar teknis tapi syarat yuridisnya memang harus begitu. Gimana, Pak? Begini Pak, kita coba lihat Undang-Undang 23 itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya. Kan daerah semua diberikan urusan, ada 32 urusan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Pemerintah tentu mengevaluasi, itu adalah urusannya pusat loh Pak, bukan urusannya daerah ya. Urusan pusat yang diserahkan kepada daerah. Ya. Nah persoalannya banyak di antara pelaksanaan urusan-urusan itu tidak running well, tidak berjalan baik. Nah pertanyaannya kan, apakah boleh nggak yang punya urusan mengevaluasi? Boleh. Pemerintah pusat melakukan evaluasi, contoh dulu ketika banyaknya kepala daerah yang yang harus berurusan dengan KPK, berurusan dengan aparat hukum karena persoalan perizinan pertambangan, Pak. Oleh para bupati dan wali kota. Lalu evaluasi kita kalau diserahkan begini terus kepada kabupaten kota, ini setiap tahun ditangkap ini terus nih. Akhirnya ditarik ke provinsi. Nah, pertanyaannya apakah kemudian tidak mungkin ditangkapi juga? Mungkin ditangkapi juga, cuma jumlah lebih sedikit gitu loh. Nah, kemudian juga ada yang relatif demokrasi kita ini sangat terbuka sekali, ya, sangat bebas sekali sehingga semua kewenangan-kewenangan dilaksanakan oleh kepala daerah itu sangat luas dan itu tidak sepenuhnya juga bisa menghasilkan pelayanan publik yang bagus masyarakat. Beberapa di antaranya juga justru menimbulkan high cost. Nah, terkait itu pemerintah melakukan evaluasi. Hasil evaluasi pemerintah untuk beberapa urusan tertentu. Tidak semua ya Pak ya. Urusan tertentu itu ditarik oleh pusat. Boleh nggak? Boleh. Karena urusannya adalah urusan pusat. Bukan urusan Pemda Pak. Ya, karena kita negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan kan yang punya urusan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah. Berbeda dengan negara federal. Negara federal yang punya urusan adalah negara-negara bagian. Kemudian dia sepakat menyerahkan kepada pemerintah pusat. Ini adalah konsekuensi dari negara kesatuan. Ketika ada Pemda tidak running well, tidak melaksanakan yang baik urusan-urusannya, jangan salah dong, kemudian urusannya ditarik ke pusat. Bukan ditarik sih, dievaluasi kemudian akan dikembalikan kembali. Nah ini cuma penataan ini Pak Sodon. Pak, ini di dalam sistem pemerintahan daerah kita kan ada daerah-daerah istimewa, juga daerah khusus yang risikonya pemerintah pusat memberi dana keistimewaan atau kekhususan itu. Nah, akhir-akhir ini juga banyak kritik bahwa itu tidak efektif penggunaannya itu. Itu yang benar seperti apa, Pak? Ini, Pak, hadirnya kebijakan desentralisasi asimetris. Di Indonesia itu bentuknya ada daerah khusus dan daerah istimewa. Saya mempelajari teori-teorinya kebijakan desentralisasi asimetris. Katanya ada 5 penyebabnya. Kebijakan asimetris atau tidak sama itu diberikan apabila pertama karena ibu kota negara. DKI ini hadir nih dengan Undang Nomor 29 tahun 2007. Karena dia ibu kota negara. Hadirlah Otsus di DKI Jakarta. Kemudian ada otonomi khusus itu atau kebijakan desentralisasi asimetris itu hadir karena persoalan-persoalan sejarah. Dalam konteks Indonesia itu ada nama Jogja melalui Undang Nomor 13 tahun 2012. Kemudian ada juga Otsus itu hadir karena persoalan konflik, menyelesaikan konflik, peperangan yang berkelanjutan. Di Indonesia itu ada 3 provinsi itu. Aceh dengan Undang Nomor Nomor 11 2006-nya, kemudian ada Papua dengan Undang Nomor 21 tahun 2001-nya, sama Papua Barat. Sebetulnya ada 2 lagi dalam konteks teori itu, ada karena perbatasan negara, karena pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita tidak punya nih yang 2 ini. Kita punya cuma 3 saja. Nah, tentu ketika kita memberikan privilege atau kekhususan kepada sebuah daerah, akan ada kompensasinya. Nah, di DKI Jakarta, apa kompensasinya? Diberikan kewenangan yang besar. Tidak uang. DKI tidak punya dana untuk Otsus, tidak ada. Tetapi memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola berbagai resources, karena dia ibu kota negara. Kemudian untuk Jogja, karena daerah istimewa, dia diberikan kompensasi. Dana istimewa namanya Pak, DAIS. Dan itu perkembangannya bagus sekali Pak Sudono. Saya dulu menangani itu mulai dari eselon 3 sampai sekarang,
itu mulai dananya dulu 500 miliar, sampai sekarang udah 1,5 triliun. Dan itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan Jogja, Pak. Ya. Bapak lihat Jogja sekarang, bagus sekali. Salah satu dampaknya adalah karena anggaran yang diberikan secara baik, terukur, digunakan dengan akuntabilitas yang baik. Saya paham maksud Bapak ini pasti adalah beberapa daerah yang tadi dikatakan dananya besar, tapi tidak memberikan dampak. Ya. Ini yang kita katakan asbabul aswab dari hadirnya sebuah daerah khusus. Karena yang tadi ada dalam rangka menyelesaikan jangan terjadi konflik. Ya. Pertanyaan saya, masih ada konflik nggak di Aceh? Nggak ada lagi. Ya. Tujuannya tercapai, Pak. Tinggal lagi bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Gitu. Kemudian di Papua Barat, apakah masih ada konflik lagi? Hampir tidak ada, Pak. Artinya OSUSnya sukses. Cuma memang masih ada di Papua, sedikit. Itu pun eskalasinya tidak sebesar ketika dulu kejadian. Kami katakan tujuan-tujuan OSUS itu berjalan, Pak. Cuma ketika ada persoalan-persoalan kesejahteraan, akuntabilitas, ini adalah proses yang harus kita perbaiki ke depan, Pak. Kami katakan tujuan-tujuan itu tercapai. Makanya melihat sebuah kebijakan harus jelas dulu asbabul aswabnya. Apa asal muasalnya? Kalau OSUS dihadirkan untuk menyelesaikan konflik, kemudian konflik tidak terjadi lagi di sana, berhasil atau tidak? Berhasil, Pak. Ya. Kemudian Jogja hadir keistimewaan kenapa? Untuk membangun sebagai daerah yang memiliki kebudayaan. Berhasil nggak? Berhasil, Pak. Pembangunan titik-titik budaya bagus sekali di Jogja sekarang, gitu loh. Nah, makanya kalau dikatakan itu tidak berhasil, saya akan lihat dulu asbabul asbabnya. Nggak bisa disamakan DKI dengan Aceh, DKI dengan Jogja, tidak bisa. Ya. Karena memang asal muasal hadirnya OSUS itu berbeda. Pak, berarti kalau targetnya pemerintah sudah berhasil, ada kemungkinan bantuan atau anggaran itu dikurangi atau seperti apa? Bukan, kan tadi pada persoalan kesejahteraan yang belum capai. Berhasil meredakan konflik, iya. Tetapi kan ada maintenance-nya, Pak. Ketika persoalan-persoalan kesejahteraan, ekonomi tidak dibangun dengan baik di daerah tersebut, bisa jadi dia bangkit lagi. Ya. Nah, itu kenapa terus dilanjutkan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih akuntabel, tepat sasaran, ada dampaknya secara real kepada masyarakat. Bukan berhenti seperti itu, Pak Surono. Tidak. Saya katakan tidak bisa kita berhitung seperti itu. Enggak. Itu terlalu naif kita menerjemahkan sebuah kebijakan. Kita ada maintenance-nya, Pak. Ketika sebuah daerah sudah tidak ada lagi konflik, harus ada maintenance-nya. Apa? Bangun kesejahteraannya, buat rakyatnya lebih baik, pelayanan publik lebih baik. Nah, itu kan butuh pembiayaan juga, Pak. Ya, jadi misinya berkembang, Pak ya? Berkembang. Ya. Pak Akmal, Bapak pengalamannya sudah panjang sekali. Nah, sekarang kalau menengok ya alma mater, Bapak pernah di STPDN, pernah di IIP kalau nggak salah ya. Ya. Lalu apa yang ingin mungkin bisa Bapak sarankan untuk mempersiapkan kader-kader baru ini dengan lebih memahami persoalan-persoalan yang kita hadapi? Kita apresiasi dengan perkembangan kader-kader sekarang, mereka lebih berbeda dengan kami dulu, Pak ya. Zaman saya dulu kan teknologi belum begitu berkembang. Kita masih menggunakan pendekatan-pendekatan analog dalam pendekatan pelayanan publik. Lebih banyak menggunakan teknologi bukan menjadi instrumen ketika itu. Tetapi ketika itu tantangan terbesar kita adalah kita harus punya semangat dan kerja keras yang kuat. Sekarang berbeda. Sekarang pelayanan semua menggunakan pendekatan digital. Semua penggunaan informasi elektronik. Nah, menurut kami yang harus dilakukan ke depan adalah perubahan mindset. Bahwasanya kader yang hadir adalah kader yang bisa memanfaatkan teknologi informasi agar apa? Agar mereka siap bertarung di dunia sekarang. Kalau kami dulu masih analog, Pak, masih mengetik gini-gini dulu nih. Ya. Saya pertama tugas dulu di Periaman, ya. Kemudian sering bertugas ke Mentawai dan sebagainya. Tengah laut dibutuhkan ketika itu ada fisik yang kuat. Karena kita menghadapi medan yang luar biasa. Saya ditugaskan Pak Rudini dulu pertama adalah untuk menjaga dana IDT, Impres Desa Tertinggal. Ya, ketika itu. Nah, kita butuh fisik yang kuat, semangat. Tetapi sekarang sedikit berbeda. Sekarang dibutuhkan, ini zaman globalisasi. Para praja atau peserta didik harus memiliki pemahaman informasi yang baik. Itu kenapa bagi saya, kami dulu dilarang punya handphone, Pak.
Sekarang kalau seandainya Praja dilarang guna handphone itu salah sekali. Ya, ya. Nah, mereka harus tahu apa perkembangan dunia di luar sana gitu loh. Ya, ya, ya. Apakah mereka menggunakan untuk baik atau untuk buruk, itulah tugas pengasuh. Ya. Atau mereka lihat bokep segala macam, itu tugas pengasuh itu, ya kan? Tetapi teknologi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan peserta didik. Itu yang harus didorong sekarang. Saya tidak bisa mengatakan harus begini, zaman saya begini, oh itu zaman sudah berbeda, Pak Sudono. Ya. Saya berkali-kali bilang sama Pak Rektor, Pak, kita butuh Praja yang dari awal sudah melek dengan informasi, mengerti dengan teknologi informasi. Sehingga ketika mereka berada di ranah-ranah kerja, kita sudah enak, Pak, menggunakan itu. Karena kami butuh itu sekarang. Kayak sekarang sama Bapak nih, kita kan, ini ada 2 adik saya nih, ini purna dua-duanya, 1,5 purna, ya kan? Mereka yang menyiapkan teknologi-teknologi seperti ini, gitu loh. Saya dulu nggak ngerti beginian, Pak, gitu loh. Kami dulu punya semangat, gitu. Tetapi saya ingin mengatakan kombinasi antara bagaimana doktrin-doktrin bela negara, tetap cinta pada tanah air, pekerja keras, amanah, diimbangi dengan ditambah dengan pemahaman terhadap teknologi dan informatika. Dalam perspektif saya itu yang harus dilakukan. Saya dulu, Pak Sudono, dulu saya bergerak di majalah dulu. Majalah Abdi Praja itu saya buat pertama dulu. Saya pertama dulu itu. Saya suka nulis. Ya. Jadi di daerah pun saya suka nulis, saya sering mengirim berita saya ke media-media lokal dan sebagainya. Dengan demikian saya dikenal oleh orang. Nah, Praja sekarang ada instrumennya banyak sekali. Cuma memang pengetahuan mereka, apakah mereka punya pengalaman di bidang jurnalistik atau bidang lain, itu harus dikembangkan. Tidak salah lagi semua kacamata kuda seperti zaman saya dulu. Karena zaman sudah berbeda, Pak, sekarang gitu loh. Berbeda. Nah, itu pandangan saya, Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Akmal Malik, MSc, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang sudah berbagi dan mudah-mudahan berguna untuk lembaga IPDN maupun para lulusannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat Dies ke-65 IPDN. Sukses selalu IPDN. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.